Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, sahabat RT RW Net se-Indonesia Raya. Oke, di video kali ini mungkin tidak berkaitan dengan ini ya, dengan RT RW Net ya. Karena memang ini bukan pelanggan RT RW Net ya teman-teman, tapi klien jarak jauh saya. Ini salah satu hotel ya. Ini salah satu hotel, di mana hotel ini punya IndiHome gitu, punya IndiHome. Dan ini lokasinya dari saya itu jaraknya itu sekitar 45 menit lah dari perjalanan yang standar itu 60 km ya. Sekitar 45 menitan. Ini salah satu hotel, ini punya jaringan IndiHome sendiri. Nah, cuman hotel ini untuk instalasi ke setiap titik kamarnya itu, instalasinya itu menggunakan jasa saya untuk instalasi ke setiap titik kamar hotel itu, walaupun tidak semua kamarnya ya, itu baru sebagian, mungkin akan ada kelanjutan proyeknya ya, tapi itu untuk beberapa proyek, beberapa ya, artinya saya remote mikrotiknya itu untuk memantau. Saya tanam VPN, pastinya saya tanam VPN di mikrotiknya itu untuk bisa saya pantau di jaringan saya, sehingga saya konekkan satu jaringan, kemudian untuk device, access point dan lain-lain itu bisa saya remote jika memang device tersebut terhubung dengan internet ataupun tidak dalam keadaan down, artinya ataupun jalur topologinya juga masih aman. Jadi device-nya ini akan bisa saya pantau ya teman-teman. Ini device-nya akan bisa saya pantau di komputer server saya. Nah, di sini saya, walaupun jaraknya jauh, itu masih bisa saya pantau, baik pergantian passwordnya ataupun menamakan ganti SSID-nya ataupun memantau mana saja jalur-jalur yang down. Pada dasarnya access point yang ada pada klien hotel ini memiliki satu SSID ya, satu SSID dengan menggunakan channel yang sama ya, supaya tetap terbaca satu tapi menggunakan channel yang sama pada berbagai titik ini. Nah, yang menjadi masalah ya memang kalau memang IndiHome-nya atau ISP pusatnya ini down, otomatis semuanya ini tidak bisa saya pantau. Pasti untuk cek fisiknya saya akan minta bantuan penjaga hotelnya ataupun entah pegawai hotelnya untuk mengecek langsung ke servernya ini, ke boxnya itu. Nah, kemudian baru-baru ini staf hotelnya itu melaporkan bahwa ada gangguan pada jaringannya, pada jaringan kliennya, sehingga beberapa klien hotel itu tidak bisa menggunakan internet. Ya, menurut laporannya, jadi klien hotel itu komplain karena memang jaringan yang tersedia di situ itu tidak bisa terpakai. Nah, sekarang saya coba memantaunya ya teman-teman. Ini salah satu hotelnya. Ini nama hotelnya Amangati lah ya, Amangati. Di salah satu daerah saya. Nah, kurang lebih begini topologi hotelnya. Topologinya seperti ini teman-teman. Topologinya di sini ISP-nya masuk ke mikrotiknya yang dipakai itu adalah GR3 ya, 750. Kemudian di 750 ini Ether 123 nya itu yang karena memang semula rencananya itu 123 itu akan menjadi ISP, maksudnya masuknya ISP, kemudian keluarnya 45 itu bisa ke hub ataupun langsung tarik salah satunya itu. Ini langsung ke klien hotelnya ya. Ini ke klien hotelnya. Nah, sekarang saya coba ingin menganalisa. Nah, masalahnya ini router masih
bisa terpantau dengan baik oleh saya, teman-teman ya. Ini routernya masih saya bisa pantau dengan menggunakan versi terbaru juga, sudah diupdate. Ini router masih terpantau dengan baik dan dua ISP-nya, ISP-nya di Ether 1 dan Ether 3 ini masuk. Ether 1 dan 3 ini ISP-nya masih berjalan. Nah, ini salah satu contohnya, ini bisa saya pantau. Namun kalau dilihat-lihat ini perjalanan internetnya ini tidak maksimal ini. Ini teman-teman bisa lihat saja, ini ke klien ini Ether 4 dan 5 ini ke klien ini saja masih dalam KB ya, teman-teman. Ini masih dalam KB. Nah, kliennya itu staff hotel itu komplain karena memang kliennya tidak bisa menggunakan internet. Nah, kemudian saya cek juga di networksnya ini yang saya pantau, itu hanya beberapa saja yang ini teman-teman, yang down. Katakanlah ini mungkin terreset atau apa, atau mungkin dicabut lah. Tapi walaupun yang up ini teman-teman, ini tetap tidak bisa terpakai. Upnya aja, tapi klien di hotel tersebut tidak bisa menggunakan internetnya. Nah, bagaimana saya bisa menganalisanya ini? Nah, saya tidak perlu mengecek jauh-jauh ya teman-teman. Kalau dilihat dari sini, saya lihat di tampilan loginnya ini teman-teman. Lihat saja di Ether 1, 4, dan 5. Ether 1, 4, dan 5 ini teman-teman suka up down. Ether 1, 4, dan 5 ini up down. Nah, jadi Ether 1 ini juga internetnya, full internetnya, tapi dia up down. Oke lah. Walaupun ISP satunya ini up down, tapi harusnya masih bisa di backup oleh Ether 3. Tapi yang menjadi masalahnya di sini teman-teman, Ether 4 dan 5-nya juga ini salah satunya SS kan. Ini kan artinya tidak connect nih. Nah, sekarang RS kembali. Nah, Ether 4 dan 5 ini yang harusnya ke klien itu juga up down teman-teman. Artinya up down connect-nya. Up down connect-nya. Nah, ini kan kita bisa ambil kesimpulan supaya kita langsung ke lokasinya nanti. Ini ya, otomatis ini tidak bisa, walaupun bisa kita remote, ini tidak bisa lagi kita perbagi lewat sini. Jadi otomatis harus kita pantau langsung di sana ya teman, pantau langsung di lokasi. Namun paling tidak setelah kita bisa memantau seperti ini, jadi kita bisa, langkah kerja yang kita perlu siapkan itu ini teman-teman. Jadi yang perlu kita siapkan untuk peperangan, maksudnya untuk mengerjakan ini tidak buta. Artinya kita punya persiapan yang bagus untuk bisa menyelesaikan masalah ini teman-teman. Nah, menurut dari pengalaman kita semua, mungkin semua teman-teman sudah tahu ya bagaimana pengalaman kita semua. Kalau yang di sisi ini teman-teman up down ini ESP1, Ether 4 dan 5, Ether 4 dan 5 juga up down. Nah, posisi up downnya ini kebetulan kemarin menurut informasi dari staff hotelnya, LAN yang up down ini itu pada saat kemarin itu cuaca buruk, hujan dan juga petir. Nah, dari keterangan seperti itu kita bisa ambil kesimpulan teman-teman, walaupun ini nggak valid ya, hanya saja untuk persiapan kita yang lebih baik. Nah, bisa jadi pada Ether 1, 4, dan 5 ini bisa jadi kabelannya yang error. Nah, otomatis yang perlu saya siapkan untuk melanjutkan pekerjaan besok, menyiapkan tang krimpin RJ45 ataupun kabelan, sehingga bisa kita ganti konektor RJ-nya ataupun kita ganti kabelnya teman-teman. Nah, selain itu juga menurut pengalaman saya nih teman-teman, berbagi, selain faktor seperti ini, biasanya selain pada kabel UTP-nya yang masuk ke setiap port itu, biasanya juga adaptor. Nah, yang perlu saya bawa juga besok selain RJ45 dan kabel UTP ataupun tang krimpingnya, saya juga akan menyiapkan adaptor 24 volt untuk ya mungkin untuk routernya, mungkin untuk RB45. Apa salahnya kita persiapkan saja router board
dan juga kabel UTP yang sudah jadi ataupun yang standar sesuai standar perusahaan yang dipersiapkan bersama modem-modem ya teman-teman. Nah, jadi yang perlu dipersiapkan sehingga saya pergi kerja besok itu tidak buta teman-teman. Langkah apa biar kita tidak perlu mencari lagi apa yang menjadi masalah pada klien itu teman-teman. Nah, ini salah satu klien hotel saya ini, termasuk hotel kalau di kelas ini ya, mungkin kalau di kelas kota-kota besar mungkin ini kelas recehan. Tapi kalau di sini hotelnya ini termasuk kelas bintang 5 dan hotel terbaik yang ada di kota saya teman-teman. Nah, jadi untuk itu besok juga kita harus, walaupun ini bayaran VPN-nya juga nggak banyak-banyak teman-teman, cuman satu bulannya itu 180.000. Namun kalau saya setiap turun ke lokasi tetap akan diganti uang transport dan ya uang jasa saya lah akan ada tetap dikasih juga oleh mereka juga tahu. Karena memang saya tidak menjual internet, bukan klien, tapi saya hanya bantu meremote punya mereka dan memantau monitoring walaupun tidak 24 jam, tapi paling tidak saya bisa memantaunya dari jauh punya hotel ini teman-teman. Nah, dan enaknya lagi kalau kita kerja di hotel ini teman-teman, maksudnya kerja kita itu kita mesti melayani dengan baik teman-teman, walaupun dapat hotel besar tapi dapat segini ya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Saya pun bukan teknisinya, kalaupun saya pergi memperbaikinya langsung itu sudah berdasarkan kesepakatan, hotel ini akan tetap membayar saya. Namun jika ada pembelian barang dan lain-lain, itu jelas itu akan diganti semua oleh hotel, baik itu wifi-nya, kabelnya, RJ-nya juga akan mereka bayar teman-teman, dan akan dihitung air. Nanti kita buatkan rincian penggunaan apa saja yang saya pakai untuk memperbaikinya. Biasanya seperti itu, di luar dari transportasi dan jasa saya teman-teman. Mereka tetap akan membeli. Dan enaknya lagi kalau sudah dipercayakan oleh hotel-hotel seperti ini, setiap ada instalasi lain-lain pun tetap akan menyuruh kita untuk mengerjakannya, mempercayakan kita. Kenapa? Karena pelayanan kita terhadap mereka itu tidak mengecewakan. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi itulah kurang lebih pengalaman saya untuk memantau. Nah, besok untuk vlognya bagaimana saya memeriksa dan bagaimana saya berada di lapangan. Ya, hasil analisa seperti ini teman-teman, tidak mesti 100% betul ya. Tidak mesti 100% betul. Bisa saja yang lain-lain yang kerusakannya ya. Enggak apa-apa, saya bawa persiapan seperti itu. Kalaupun yang lain nanti bisa dikomunikasikan dan anggaran yang dibutuhkan untuk memperbaiki itu berapa. Nah, untuk lanjutannya besok kita cek sama-sama ya teman-teman. Bantu kita akan coba saya buat vlognya besok untuk pengecekan hotel ini teman-teman. Sekian untuk video kali ini, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.